Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan menjelaskan materi tentang struktur atom dan SPU. Kita mulai dari struktur atom. Jadi yang perlu kita ketahui adalah ketika kita memiliki misalkan di sini ada simbol suatu unsur, kemudian ini A, ini Z, maka A itu dinamakan sebagai nomor massa, kemudian Z itu adalah nomor atom. Kemudian dalam inti atom itu ada 3 komponen. Ada proton dengan muatan positif, kemudian ada elektron dengan muatan negatif, dan ada neutron yang tanpa muatan. Nah, kemudian kita kan tahu bahwa ada suatu unsur itu bisa membentuk ion. Misalkan Ca menjadi Ca2+ atau O menjadi O2-. Nah, di sini kalau dia muatannya 2+, artinya dia sudah melepas 2 elektron atau dia melepas 2 elektron negatif, makanya plus 2. Sedangkan 2- itu artinya menarik 2 elektron. Yang perlu digarisbawahi adalah yang bergerak atau yang melepas dan menarik itu hanya komponen yang disebut elektron. Jadi nanti protonnya tetap sama, neutronnya tetap sama, hanya elektron yang mengalami perubahan dari suatu unsur menjadi ion. Sampai situ paham dulu ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Jadi tadi kan kita sudah menjelaskan bahwa A itu adalah nomor massa dan Z itu adalah nomor atom. Nah, Z itu akan sama nilainya dengan proton dan juga elektron dalam kondisi unsur yang stabil. Jadi bukan unsur yang stabil ya, tapi bukan dalam bentuk ion. Jadi kalau nomor atomnya 5, ya berarti protonnya 5, elektronnya 5, gitu ya. Atau kita simbolkan gini aja biar jelas. Proton atau P sama juga dengan elektron atau E. Kemudian untuk mencari neutron, kita bisa cari dengan cara A dikurangi Z atau nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Di sini ada latihan soal, kita coba kerjakan dulu. Jadi kita coba yang A dulu. A itu adalah 19K39. Kita disuruh mencari proton, elektron sama neutron. Oke. Proton itu sama dengan elektron sama dengan nomor atom. Berarti nilainya adalah yang bawah, yaitu 19. Kemudian kalau yang ditanyakan adalah neutron, kita selisihkan nomor massa yaitu 39 dikurangi dengan 19. Jadi neutronnya itu adalah 20. Sampai situ cukup paham? Kemudian selanjutnya untuk yang B itu 12 Mg24. Artinya kita punya proton sama dengan elektron dengan jumlah 12, lalu neutronnya itu 24 dikurangi 12 menjadi 12. Kemudian untuk yang C 11 Na23, berarti proton sama dengan elektron yaitu 11, neutronnya 23 dikurangi 11 berarti 12 ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang D
19K40, berarti proton sama dengan elektron 19, kemudian neutronnya berarti 40 dikurangi 19, berarti berapa? 21. Kemudian untuk yang E 11Na24, berarti proton sama dengan elektron 11, neutronnya adalah 24 dikurangi 11, berarti 13 ya, sorry, 24 ya. Oke, kemudian lanjut untuk yang F 18Ar40, berarti proton sama dengan elektronnya 18, neutronnya 40 dikurangi 18, berarti 22. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang isotop, isoton, dan isobar. Oke, kita bahas satu persatu. Isotop. Isotop itu akhirannya adalah P. Artinya apa? Artinya isotop itu adalah proton sama P. Ingat-ingat ya, isotop P akhirannya artinya protonnya sama. Contoh misalkan di sini ada 14N7 sama N15 7. Nah, kalau kalian lihat proton itu kan yang bawah berarti ya. Nah, ini kan mereka sama. Artinya 14N7 sama 15N7 dikatakan seisotop atau isotopnya atau termasuk ke dalam isotop. Kemudian untuk kategori yang kedua itu ada isoton. Isoton terakhirnya adalah huruf N. Artinya apa? Artinya neutron sama. Contoh misalkan ada C13 6 sama N14 7. Nah, kalau misalkan kalian jabarkan untuk yang C, untuk mencari neutron kan berarti 13 dikurangi 6, berarti neutronnya berapa? 7. Sedangkan yang N itu neutronnya 14 kurangi 7. Artinya apa? Artinya mereka sama neutronnya, sehingga masuk ke dalam isoton. Kemudian yang terakhir ada isobar. Kalau isobar itu bagian atas sama. Atas tuh bagian apa? Bagian nomor massa, atau bisa dikatakan kalau isobar itu nomor massa sama. Contoh misalkan ada Na 2411 sama Mg 2412. Nah, kalau kalian lihat ini nomor massanya sama, maka masuk ke dalam isobar. Oh, sebenarnya masih ada istilah satu lagi kita tambahkan, namanya adalah isoelektron. Apa sih isoelektron itu? Isoelektron itu adalah unsurnya beda, tetapi jumlah elektronnya itu sama. Namanya aja ada kata elektron, artinya elektron itu sama. Contoh misalkan kita punya Ne 2010 sama F-19 9. Kita cek, ini kan bentuk unsurnya bukan muatan atau bukan ion ya, berarti elektronnya itu bernilai 10. Kemudian untuk yang F di sini kan elektronnya dia 9, lalu dia ketambahan muatan 1, atau dia menyerap 1 elektron, berarti ditambah 1, maka elektron totalnya itu 10. Maksudnya adalah seperti itu. Selanjutnya di sini ada soal tunjukkan pasangan yang isotop, isobar, sama isoton. Oke, sebentar. Kita hitung dulu kali ya biar bisa mengkategorikan.
Yang pertama itu ada 19K39. Artinya apa? Artinya dia punya proton sama dengan elektron sebesar 19, lalu neutronnya sebesar 39 dikurangi 19 berarti 20. Kemudian nomor massa 39, atau nggak usah deh, kan udah kelihatan ya, berarti nggak usah, gini aja. Lalu yang B itu ada 12 Mg24, berarti proton sama dengan elektronnya 12, neutronnya adalah 12. Kemudian yang C 11 Na23, proton sama dengan elektronnya 11, neutronnya adalah 12. Lalu yang D 19K40, proton sama dengan elektron 19, neutronnya adalah 21 ya, 2, 3, 4 ya, benar. Kemudian yang E 11 Na24, protonnya adalah 11. Proton sama elektron ya. Proton sama dengan elektron sama dengan 11. Neutronnya 24 kurangi 11 berarti berapa? 13. Oke. Kemudian yang F 18 Ar40. Maka proton dan elektron itu 18, neutronnya adalah 40 kurangi 18 berarti 22. Nah, sekarang kita masukkan ke kategori yang pertama, itu ada isotop. Isotop itu artinya protonnya sama. Berarti yang protonnya sama siapa? Ya, yang 19K39 dengan 19K40 itu proton sama tuh. Ada lagi? Iya, ada lagi, yaitu yang 11 Na23 sama 11 Na24. Nah, itu protonnya sama. Kemudian selain isotop, kita disuruh cari isobar. Kalau isobar itu nomor massa sama. Nomor massa sama. Berarti ada 19K40 dengan 18 Ar40. Mereka sama-sama 40. Terus ada 12 Mg24 sama 11 Na24. Lalu kita cari yang terakhir, itu isoton. Isoton itu neutronnya sama. Neutron sama itu ada di 12 Mg24 sama 11 Na23. Kemudian sudah ya, sisanya nggak ada yang sama lagi. Oke, berarti hanya ini.